Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hoaks atau berita bohong atau bisa juga disebut berita dusta. Hoaks atau berita dusta yaitu berita yang sesungguhnya tidak benar, tidak dapat dibuktikan, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Berita dusta ini bisa membuat masyarakat kebingungan, yang dalam kebingungan tersebut akhirnya masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Karena itulah kita tidak boleh menyebarkan berita hoaks atau berita dusta. Hadirin rahimakumullah, agar kita tidak terlibat dalam penyebaran hoaks, Allah Azza wa Jalla membimbing kita bagaimana seharusnya sikap kita dalam menanggapi setiap berita yang datang kepada kita. Bimbingan tersebut terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah terlebih dahulu kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar selalu meneliti kebenaran dari setiap berita yang datang kepada kita. Dan secara tidak langsung Allah melarang kita menceritakan semua berita yang kita dengar, karena itu sangat berbahaya. Maka kita perlu hati-hati dan selektif dalam menyebarkan suatu berita. Nabi SAW bersabda yang artinya, cukuplah seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang selalu menceritakan semua yang ia dengar, maka orang tersebut termasuk orang yang berdusta. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu menjauhi sifat dusta. Beliau SAW juga menyebutkan bahaya dari sifat dusta. Rasulullah SAW bersabda, dan jauhilah kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu membawa ke neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah,
Begitu berbahayanya sifat dusta ini karena dapat menyeret pelakunya ke neraka dan di sisi Allah pun ditulis sebagai seorang pendusta. Jika kita takut dengan siksaan Allah, maka kita tidak boleh menyebarkan hoaks ataupun berita dusta. Jangankan menyebarkan hoaks, menceritakan semua berita yang kita dengar saja sudah dikatakan sebagai pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Lawan dari berita hoaks yaitu berita hak atau berita yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya, umat Islam, untuk selalu mengatakan perkataan yang benar. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kita untuk selalu mengatakan perkataan yang benar meskipun itu pahit, meskipun itu tidak menyenangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah yang benar walau pahit sekalipun." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita mengatakan perkataan yang benar, menyampaikan berita yang hak saja, karena berita yang hak tidak akan pernah mencelakakan atau membahayakan suatu kaum ataupun orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk selalu mengatakan perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan dua perintah kepada kita. Yang pertama, ada perintah untuk bertakwa. Takwa dapat diartikan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari semua yang dilarangnya. Atau bisa juga diartikan meningkatkan amal soleh dan juga menjauhi maksiat. Kemudian perintah yang kedua yaitu perintah untuk selalu mengatakan perkataan yang benar. Mengatakan perkataan yang benar merupakan bagian dari takwa. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan keduanya. Allah menyandingkan antara perintah bertakwa dan juga perintah untuk selalu mengatakan perkataan yang benar. Jika kita melaksanakan keduanya, jika kita bertakwa kepada Allah, lalu kita juga selalu mengatakan perkataan yang benar, maka ada balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan balasan tersebut langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah yang sama, Quran surah Al-Ahzab di ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Quran surah Al-Ahzab ayat 71. Hadirin rahimakumullah, ketika kita bertakwa kepada Allah dan selalu mengatakan perkataan yang benar, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita dan dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung ayat ini Allah berfirman, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Hadirin rahimakumullah, mari kita berusaha untuk selalu menjauhi hoaks, karena hoaks akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Serta marilah kita selalu berusaha untuk mengatakan perkataan yang benar, menyampaikan berita yang hak, agar kita mendapat balasan yang baik yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi al-aliyyil azim. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim, faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'annal balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkara wal baghya was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.